Bab 1331 Banyak hal berubah. Saya akan memikirkan hal ini lagi dan membicarakannya besok. Creston tidak langsung menyetujui gagasan itu. Sebagai kepala keluarga, dia pasti memiliki lebih banyak hal untuk dipertimbangkan daripada Banks. Keluarga Brown adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Apple City. Jika mereka ditakuti oleh seorang pembunuh dan melarikan diri, bagaimana mereka bisa kembali dan membangun pijakan di masa depan? Keesokan paginya, Orlando datang ke keluarga Brown lebih awal untuk berdiskusi dengan Creston bagaimana mengambil langkah selanjutnya. Tuan Creston, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pembunuh pihak lain begitu kuat sehingga hampir mustahil untuk dilawan. Sejauh ini kita bahkan belum melihat satu orang pun, tetapi satu orang akan mati setiap hari. Jika ini terus berlanjut, keluarga akan akar gangster. Tidak dapat menanggungnya. Terlepas dari hal-hal lain, anggota keluarga tidak dapat lagi menanggung ketakutan yang tak terbatas seperti ini, dan saya khawatir tidak akan lama lagi mereka akan berantakan. Creston tidak langsung mengutarakan posisinya. Sebenarnya, itu bukan masalah Orlando. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Saya pikir prioritas utama adalah berdamai dengan Ye Bufan sesegera mungkin dan mengakhiri perang ini dengan musuh yang tidak terlihat. Jika tidak, harga yang akan kita bayar akan menjadi tanggung jawab kita, terlalu tinggi. Orlando selesai. Melihat Creston, diam-diam dia senang di dalam hatinya. Untungnya, Ye Bufan tidak menyerang keluarganya sendiri-sendirian. Jika tidak, akan sulit bagi pihak lain untuk menyetujui sarannya. Baiklah, silakan saja dan perjuangkan kepentingan kedua keluarga kita semaksimal mungkin. Benar saja, di bawah tekanan yang luar biasa, sekuat Creston, dia hanya bisa melepaskan posisinya untuk sementara. Oke, aku akan pergi sekarang. Dengan persetujuan pihak lain, Orlando bergegas menuju kastil keluarga Lawrence tanpa ragu-ragu. Di aula keluarga Lawrence, George, Feili, dan Lu Bengxia sedang duduk bersama. Ayah, aku baru saja mendapat kabar terbaru. Anggota penting keluarga Brown dan keluarga Field dibunuh lagi tadi malam. Pipi halus Feili dipenuhi dengan kegembiraan sulit dipahami. Meskipun kedua keluarga menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk bertahan, mereka bahkan tidak melihat bayangan satu sama lain. Pada akhirnya, mereka dibunuh oleh 2 anggota penting. Apakah itu keluarga Brown atau keluarga Field? Tekanan yang luar biasa, dan anggota keluarga mereka akan pingsan, karena tidak ada yang tahu siapa yang akan mati selanjutnya. Petik 2. Saudara Ye benar-benar hebat. Lu Bengxia bersorak dan berkata dengan penuh semangat setelah mendengar berita itu. Butuh waktu lama sebelum mereka datang untuk memohon pada kita untuk pembicaraan damai. George terkejut saat mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan bisa sendirian menekan 2 keluarga besar itu. Sungguh kekuatan yang menakutkan hingga kehabisan napas. Namun saat ini, kepala pelayan buru-buru masuk. Tuan, Orlando dari keluarga Field ingin bertemu dengan Anda. Anda datang sangat cepat. George berkata, biarkan dia masuk menemui saya. Kepala pelayan itu setuju dan berjalan keluar. Feili berkata dengan penuh semangat, saya tidak menyangka situasinya akan berbalik. Dia mempermainkan kami beberapa hari yang lalu, dan dia datang ke rumah kami meminta kami untuk melakukan pembicaraan damai secepat ini. Keterampilan Guan Ye sungguh luar biasa. Katakan padanya mereka harus membunuh 1 orang setiap hari, dan mereka tidak bisa mencegahnya. Tidak ada yang bisa menahan tekanan seperti ini. Beberapa orang sedang berbicara, dan kepala pelayan masuk dari luar dengan Orlando. Tuan George yang terkasih, saya di sini untuk mengunjungi Anda. Setelah melihat beberapa orang, Orlando segera datang dengan senyuman di wajahnya. Sebaliknya, George bersikap lebih dingin, melambaikan tangannya agar pihak lain duduk, dan berkata, Tuan Orlando, mengapa Anda punya waktu untuk datang ke tempat saya hari ini? Feili memandang kedua mata panda Orlando dengan bercanda, Tuan Orlando, bagaimana menurut Anda? Anda terlihat tidak sehat. Apakah Anda begadang lagi akhir-akhir ini? Saya sudah bilang bahwa begadang itu tidak baik, terutama bagi orang lanjut usia seperti Anda ke tubuhmu. Petik 2. Aku akan melakukan itu di masa depan. Hati-hati,
Ketika kamu bertambah tua, kamu tidak selalu tidur nyenyak. Orlando memang seekor rubah tua dan tidak banyak bereaksi terhadap ejekan Feili. George bertanya, Tuan Orlando, saya mendengar ada banyak pemakaman di keluarga Field Anda baru-baru ini. Mengapa Anda punya waktu untuk datang ke tempat saya? Orlando juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk datang bersembunyi, jadi dia hanya bisa berkata langsung pada intinya, George Tuan, sebenarnya alasan utama saya datang ke sini adalah untuk berbicara dengan Anda tentang Tuan Ye Bufan. Setelah Anda pergi hari itu, saya memikirkannya dengan hati-hati. Tanggung jawab dokter, Ye karena masalah ini memang tidak bagus, dan alasan kenapa Bak terbunuh. Itu semua adalah kesalahpahaman. Menurutku lebih baik kita berdua mendiskusikannya. Lagi pula, tidak ada yang tidak bisa kita diskusikan di Apple City, bukan? Sebuah cibiran muncul di bibir George, saya ingat Anda tidak seperti ini pada saat itu. Maksud saya, Barclay adalah cucu kesayangan Anda dan bakat dari keluarga Field Anda. Sekarang setelah dia meninggal, Anda sangat marah dan tidak mau terima pembicaraan damai. Orlando menelan ludah, inilah kata-katanya hari itu. Aku tidak menyangka semuanya akan dikirim kembali secepat ini. Tidak ada cara lain, situasinya lebih kuat dari orang tersebut. Di bawah paksaan pedang raksasa Ye Bufan yang tak terlihat, dia hanya bisa memilih untuk menundukkan kepalanya dan menyerah. Tuan George, saya kemudian menyadari kesalahan ide ini. Semua orang sudah mati, tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Lebih baik diselesaikan secepatnya, jadi saya bersedia bernegosiasi dengan Anda. Ekspresi aneh muncul di wajah George. Senyum, oke, menurutku harmoni menghasilkan uang, dan semuanya harus didiskusikan dan diselesaikan. Ya, kita semua tinggal di Apple City, dan kita tidak akan bertemu satu sama lain tanpa melihat naik. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa didiskusikan? Ketika Orlando melihat bahwa pihak lain menyetujui pembicaraan damai, dia diam-diam menghela nafas lega dan berkata, permintaan yang saya buat hari itu memang agak berlebihan ini bagus. Kami hanya menginginkan saham Angel Pharmaceuticals, dan kami tidak menginginkan 10 miliar dolar AS. George memandangnya, menatapnya dengan tajam. Orlando, pernahkah Anda bertanya tentang nilai Angel Pharmaceuticals? Petik 2. Sekitar 100 miliar dolar AS. Meskipun Orlando sangat berkulit tebal, dia tetap mengatakan angka ini. Agak memalukan. George berkata dengan dingin, dalam hal ini, apakah menurut Anda cucu Anda Barclay bernilai begitu banyak uang? Sekalipun dia terbuat dari emas murni, dia tidak bernilai begitu banyak uang, bukan? Kita tidak di sini. Apakah kamu ingin mendiskusikannya? Orlando berkata dengan genit, apakah menurutmu ini baik-baik saja? Kami hanya membutuhkan 50% saham. Feili memandangnya dengan mengejek, masih ingin meminta harga tinggi. Orlando, sejujurnya, dokter, Ye telah menetapkan persyaratan untuk pembicaraan damai. Orlando merasa getir di hatinya. Dia bertanya dengan datar, apa yang Tuan Ye katakan? Feili berkata, 10 miliar dolar AS, 1 rumah bangsawan, 10 mobil mewah, setidaknya puluhan juta dolar. Orlando ragu-ragu, dan akhirnya berkata, kondisi ini memang benar agak rendah, tapi untuk menunjukkan ketulusan kami, keluarga Field kami telah menyetujuinya. Bab 1332 Intersepsi dan Pembunuhan. Orlando lalu berkata dengan megah, ayo kita lakukan, kamu cukup memberi saya 10 miliar dolar AS. Saya tidak ingin rumah bangsawan dan mobil mewah, asalkan waktunya lebih cepat. Sekarang, jika ditunda sampai tidak ada yang tahu siapa yang akan mati malam ini. Dalam 2 hari terakhir, beberapa anggota inti keluarga telah meninggal satu demi satu, dan mereka semua adalah tokoh elit yang relatif menonjol, yang telah merusak vitalitas keluarga Field. Feili tersenyum bercanda, Orlando, Anda terlalu banyak berpikir. Syarat yang saya sebutkan adalah keluarga Field Anda memberi kompensasi kepada Tuan Ye, bukan Tuan Ye yang memberi kompensasi kepada Anda. Petik 2. Terkenal rubah tua itu mau tidak mau mulai menembak. Apakah kamu bercanda? Cucu saya Barclay lah yang meninggal, dan sekarang dia ingin kita memberikan kompensasi kepadanya. Bagaimana ini bisa masuk akal?
George berkata dengan tenang, Orlando, Anda lebih tahu dari saya apa yang terjadi dalam masalah ini. Ini jelas merupakan jebakan yang dibuat oleh Anda dan keluarga Brown, dan hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah menanggung konsekuensinya. Sekarang dokter, Ye telah dipenjara karena penjahat serius selama 2 hari karena hubungan Anda berhak mendapatkan kompensasi. Petik 2. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Orlando segera menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Dia dan Chris sudah mendiskusikannya sebelum datang. Konsesi terbesar bukanlah memberi kompensasi kepada pihak lain, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk memberi kompensasi kepada pihak lain. Dengan cara ini, mereka bagaimana kedua keluarga besar itu bisa mendapatkan pijakan di Apple City di masa depan. Oke, karena kamu tidak setuju, maka kita tidak perlu bicara. George tampak santai dan tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Lagi pula, pihak lain yang meminta negosiasi, dan tidak ada kematian di keluarganya bagaimanapun. Kalau begitu, mari kita tunggu sampai akhir antrean. Orlando yang sangat marah berbalik dan pergi. Dia masih sedikit beruntung, mengira pihak lain juga seekor singa, dan selama dia benar-benar pergi, itu pihak lain akan segera menurunkan chipnya. Tapi sampai dia meninggalkan kastil keluarga Lawrence, pihak lain tidak berniat membiarkan dia kembali. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa masuk ke dalam mobil dan pergi, kembali ke keluarga Brown lagi. Setelah mendengar narasinya, ekspresi Creston menjadi sangat suram. Sekarang beberapa anggota inti dari kedua keluarga telah meninggal, harga diri mereka tidak dapat menerima kompensasi apapun kepada pihak lain dalam keadaan seperti itu. Dalam hal ini, kami akan melawan mereka sampai mati, membubarkan anggota keluarga paling banyak. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dan keluar dan bersembunyi sebentar. Keputusan akhir strateginya adalah memindahkan anggota keluarga dan melarikan diri sementara dari Apple City sampai pihak lain berkompromi. Meskipun melakukan hal ini agak memalukan dan memiliki banyak kerugian, mereka tidak punya cara lain. Setelah memutuskan strategi, kedua kepala keluarga mulai mengadakan pertemuan keluarga secara pribadi dan mengatur pembubaran dan pelarian. Sebagai keluarga besar, mereka memiliki industri di seluruh negara M. Selama mereka meninggalkan Apple City, tidak akan menjadi masalah untuk mencari tempat tinggal. Kesulitan utama saat ini adalah bagaimana cara pergi dengan selamat tanpa ketahuan oleh si pembunuh. Tapi mereka tidak terlalu khawatir tentang hal ini. Lagi pula, jumlah pembunuh paling banyak hanya 1 atau 2, dan dengan begitu banyak dari mereka yang tersebar dan melarikan diri, pihak lain tidak dapat mencegat mereka bahkan jika mereka mau. Lagi pula, ini masih siang hari, jadi pihak lain mungkin sedang istirahat dan bahkan tidak menyadarinya. Setelah pertemuan keluarga singkat, anggota inti keluarga Brown dibagi menjadi 10 kelompok dan memilih jalan berbeda untuk keluar. Anggota keluarga Field lebih sedikit, dibagi menjadi 8 kelompok, dan mereka juga tersebar di kendaraan yang berbeda. Di pinggiran barat Apple City, di atas pohon besar yang menghalangi langit dan matahari, seorang pemuda dan pemudi sedang duduk di bawah kanopi pohon sambil memandang santai sambil memperhatikan kendaraan yang lewat. Sepertinya Raja Naga sangat pandai meramalkan sesuatu. Orang-orang ini benar-benar berencana untuk melarikan diri. Pembicaranya adalah seorang pemuda berusia 20-an, dengan sepotong rumput liar di mulutnya dan senyuman aneh di wajahnya adalah Lin Tianyu. Gadis di seberangnya memiliki sosok langsing dan penampilan menawan. Bagaimana bisa begitu murah untuk menjebak Tuan Raja Naga dan masih ingin melarikan diri? Benar, kita memiliki 36 Jenderal Tiangang yang menjaga di sini. Jika orang-orang ini melarikan diri lagi, sebaiknya kita membeli sepotong tahu dan membunuh mereka. Petik 2. Ketika Lin Tianyu mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Dia menatap kendaraan komersial Mercedes-Benz yang mendekat di kejauhan dan berkata, targetnya ada di sini. Haruskah Anda melakukannya atau haruskah saya melakukannya? Huang Xiaomei menggulingkannya menatapnya, pembunuhan semacam ini. Beraninya kamu, seorang pria dewasa, biarkan aku, seorang gadis, mengambil tindakan. Oke, aku akan melakukannya. Setelah Lin Tianyu mengatakan itu, dia melompat turun dari pohon,
dan kemudian sebilah pisau panjang muncul di telapak tangannya. Cahaya pedang, yang panjangnya lebih dari 10 kaki, menebas keras jalan di bawah kakinya. Terjadi dentuman keras, asap dan debu di mana-mana, dan jalan yang lebarnya lebih dari 10 meter. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Dipotong menjadi 2 bagian dengan pisau, berubah menjadi jurang, kedalaman beberapa meter. Di dalam kendaraan komersial Mercedes-Benz, Nelson, putra inti generasi ketiga dari keluarga Brown, mengemudi dengan kecepatan tinggi, mencoba meninggalkan tempat mematikan ini secepat mungkin. Tiba-tiba terdengar suara keras di depan saya, dan jalan yang semula lebar dan datar tiba-tiba berubah menjadi selokan besar. Pria itu buru-buru menginjak rem sekuat tenaga. Di tengah suara pengereman yang keras, ban bergesekan dengan jalan hingga mengeluarkan bau terbakar yang menyengat. Akhirnya, kendaraan niaga Mercedes-Benz itu berhenti di pinggir parit. Menghadapi kejadian mendadak ini, semua orang di dalam mobil benar-benar tercengang, dan tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Pada saat ini, pedang menyilaukan lainnya melintas, langsung menembus kaca depan kendaraan komersial dan memenggal kepala Nelson. Darah berceceran setelah kepala terjatuh, dan orang lain di dalam mobil berlumuran darah. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, semua orang di dalam mobil berteriak ketakutan. Pada saat ini, sebuah suara dingin datang, misi hari ini telah selesai. Panggil lelaki tua Creston itu. Jika ada orang lain di keluargamu yang berani mencoba melarikan diri dari Apple City, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Tetapi tidak melihat satu sosok pun, dan mereka tidak melihat siapa yang melakukannya dari awal hingga akhir. Setelah menenangkan diri sejenak, salah satu anggota keluarga segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor kepala keluarga, Creston. Keluarga, Tuan, sesuatu yang besar terjadi. Pria itu tergagap. Seperti kata pepatah, manusia selalu berbahaya dan kuda selalu licin. Untuk berjaga-jaga, Creston mengambil langkah lebih lambat dari yang lain untuk melihat apakah jalan ini akan berhasil. Panggilan ini membuatnya segera waspada dan bertanya, apa yang terjadi? Beritahu saya secepatnya. Tuan Nelson sudah meninggal. Pihak lain juga mengatakan bahwa misi hari ini telah selesai, tetapi jika ada anggota keluarga yang berani mencoba melarikan diri dari Apple City lagi, dia akan dibunuh. Maaf. Meski pihak lain sedikit tergagap, dia tetap menceritakan kisahnya dengan jelas. Creston segera menarik napas. Dia tidak menyangka metode pihak lain begitu tidak terduga. Dia sudah membuat persiapan sebelumnya, dan dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengeluarkan ponselnya, memerintahkan seluruh anggota keluarga untuk mundur, dan kembali ke rumah keluarga Brown. Bab 1333 trik kotor lainnya. Di jalan utara Apple City, sebuah mobil sport Ferrari berwarna merah melaju ke depan seperti sambaran petir. Eric dari keluarga Field duduk di kursi pengemudi. Dia biasa keluar dan balapan mobil dengan orang lain, dan keterampilan mengemudinya sangat bagus. Setelah mendapat perintah untuk kabur kali ini, ia langsung pergi bersama istrinya dan menjadi orang pertama yang kabur dari Apple City dengan kecepatannya. Saya akhirnya bisa bernapas lega. Melihat dia telah meninggalkan kota, dia segera memperlambat mobilnya, dengan wajah yang sangat santai dan bahagia. Satu orang meninggal di keluarga Field hari ini, yang memberikan terlalu banyak tekanan hatinya. Jika dia bersikeras, dia tidak tahu apakah dialah yang akan mati malam ini. Ya, itu membuatku takut setengah mati akhir-akhir ini. Pembicaranya adalah istrinya Anne, yang duduk di kursi penumpang. Meskipun dia bukan keturunan langsung dari keluarga Field, sangat tidak nyaman melihat orang lain dibunuh. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Benar-benar pembunuh misterius yang brengsek. Sekarang kita telah melarikan diri dari Apple City, dia tidak dapat lagi menemukan jejak kita. Mulai sekarang, kita akhirnya bebas dan aman, hahaha. Eric dia tersenyum sangat bangga, tetapi saat ini terdengar suara dingin dari belakang. Benarkah? Apa kamu benar-benar aman? Mendengar suara ini, Eric tiba-tiba ketakutan dan mengerem hingga berhenti. Melihat ke belakang, saya melihat seorang pria bertopeng badut duduk di kursi belakang, menatapnya dengan nada menggoda.
Kamu. Erik sangat gugup hingga dia tidak bisa berbicara. Ini benar-benar menakutkan. Kapan pihak lain masuk ke mobilnya? Akulah omong kosong yang kamu bicarakan, mengirimmu ke jalan sekarang. Situ Fei tersenyum sedikit, dan kemudian sebuah cahaya menyala di tangannya, dan pisau pendek hitam langsung memotong tenggorokan Erik. Ah! Melihat pemandangan ini, Ani yang ketakutan menjerit tajam. Situ Fei mengerutkan kening, jangan berteriak terlalu tidak menyenangkan, oke? Kalau tidak, aku mungkin akan membunuhmu juga. Ani tidak mengira pihak lain sedang bercanda dengannya, jadi dia segera menutup mulutnya. Itu benar, Stuart Fei berkata, hubungi Orlando dan katakan padanya bahwa misiku hari ini telah selesai. Tetapi jika ada orang lain yang ingin melarikan diri dari Apple City, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Dari mobil dan keluar dari mobil. Saat itulah Ani melepaskan tangannya yang menutupi mulutnya, dan menatap Erik di sebelahnya dengan ketakutan, yang benar-benar kehabisan napas. Memikirkan peringatan pihak lain, dia segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Orlando dengan gemetar. Apa, pernahkah kamu melihat pembunuh misterius itu? Ya. Tapi dia memakai topeng, jadi kamu tidak tahu siapa dia. Ani tergagap, Erik sudah mati sekarang. Pria itu berkata jika siapapun yang berani melarikan diri dari Apple City akan dibunuh tanpa ampun. Saya mengerti. Orlando menutup telepon dan memarkir mobil di pinggir jalan. Ekspresinya menjadi sangat serius saat ini. Masalahnya jauh lebih rumit dari yang diperkirakan. Dia sudah menduga bahwa dia akan melarikan diri. Apakah Anda ingin kembali? Tidak peduli seberapa kuat lawannya, hanya satu orang yang dapat memblokir begitu banyak jalan keluar. Tepat ketika dia ragu apakah akan mengambil risiko atau tidak, panggilan lain datang satu demi satu, semuanya dari anggota keluarganya. Hanya dalam waktu singkat, 3 atau 4 orang lagi tewas di bawah pembunuhan si pembunuh. Sial, dia iblis. Pada saat ini, Orlando sudah benar-benar menyerah mengambil risiko. Tampaknya pihak lain bukan hanya seorang pembunuh, tetapi memiliki sejumlah besar master melarikan diri anggota keluarga begitu intensif. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengeluarkan perintah untuk mundur dan menarik sukunya kembali ke keluarga Field. Mereka melalui banyak masalah dan kembali ke titik awal. Satu-satunya perbedaan adalah 5 anggota inti keluarga meninggal. Orlando menghela nafas dan bergegas menemui keluarga Brown lagi, duduk bersama Creston untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Sialan, aku benar-benar tidak menyangka bocah Tionghoa itu memiliki pengaturan yang begitu ketat. Kita tidak dapat melarikan diri bahkan jika kita mau. Orlando mengutuk terlebih dahulu, dan kemudian bertanya, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia membunuh 1 anggota inti setiap hari, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Creston tampak murung. Dia menyesalinya sekarang. Dia sebelumnya berpikir bahwa dia telah memahami lawannya secara menyeluruh melalui penyelidikannya, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya sama sekali. Setidaknya lawannya memiliki begitu banyak master, yang tidak terduga. Namun percuma saja menyesali bahwa segala sesuatunya telah berjalan sejauh ini. Kita harus menemukan cara untuk mengatasi kesulitan yang ada saat ini. Orlando, bukankah kamu punya banyak cara untuk melakukannya? Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tuan, menurutku hanya ada 2 pilihan sekarang. Pertama, tundukkan kepala dan menyerah, ikuti permintaan Ye Bufan untuk pembicaraan damai, dan berdoa agar pihak lain dapat melepaskan kita. 2 keluarga besar. Bagaimana dengan yang kedua? Sebagai kepala keluarga Brown yang bangga, Creston tidak akan menggunakan opsi ini. Itu terlalu membuat frustrasi. Yang kedua adalah kita melakukan tindakan berbahaya lagi. Sedikit pengkhianatan muncul di wajah gemuk Orlando. Alasan mengapa anak itu berani menyerang kedua keluarga kita dengan tidak hati-hati adalah karena dia merasa kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dengan cara ini, selama kita membuatnya takut, dia secara alami tidak akan berani membunuh rakyat kita lagi. Creston mengerutkan kening. Faktanya, dia benar-benar tidak berdaya melawan Ye Bufan sekarang. Lalu bagaimana kita bisa membuat satu sama lain takut? Orlando berkata, saya telah mengetahui bahwa anak laki-laki ini adalah benih yang penuh gairah. Meskipun ada banyak wanita,
dia menganggap mereka masing-masing lebih penting daripada hidupnya sendiri. Orang-orang di sana tangkap Lu Bengxia dan sandera di tangan Anda, dan Anda akan segera mendapatkan nilai tawar. Creston berpikir sejenak dan berkata, itu ide yang bagus, tetapi apakah pihak lain akan siap? Tidak masalah jika Anda siap. Kita bisa mengumpulkan tuan dari dua keluarga besar dan melancarkan serangan mendadak padanya. Bahkan jika pihak lain berjaga-jaga, mereka tidak bisa menahan kekuatan gabungan dari dua keluarga besar. Selama kita menangkap Lu Bengxia, kita akan dapat segera berdiri. Kamu tidak lagi harus pasif seperti sekarang. Setelah memikirkannya, itu memang benar. Sekarang mereka telah mengumpulkan semua master ke dalam keluarga, tetapi keberadaan pihak lain aneh, mereka tidak dapat ditemukan sama sekali, dan tidak ada gunanya. Dalam hal ini, lebih baik mengirim mereka langsung untuk melakukan sesuatu. Tapi ini juga pedang bermata dua. Begitu berhasil, mereka akan langsung tawar-menawar dengan Ye Bufan, tapi jika gagal, mereka mungkin membuat marah pihak lain. Orlando berkata, Tuan, segera ambil keputusan, kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Meskipun dia dikenal sebagai rubah tua, keluarga Field pada akhirnya hanyalah pengikut keluarga Brown, dan keputusan tetap harus dibuat oleh Creston. Creston ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengertakkan gigi, kekayaan dapat ditemukan dalam bahaya, jadi mari kita coba lagi. Sebagai kepala salah satu dari 4 keluarga besar di Apple City, dia masih tidak mau menundukkan kepalanya yang arogan. Bab 1334, Mencegat Lu Bengxia. Setengah jam kemudian, semua ahli dari keluarga Brown dan keluarga Field berkumpul di aula keluarga Brown. Orang-orang ini berkumpul bersama, termasuk 1 orang kuat di tingkat surga tengah, 8 orang kuat di tingkat surga awal, dan 36 pejuang yang telah mencapai tingkat kesempurnaan agung di tingkat bumi. Meskipun para pejuang barat ini memiliki sistem seni bela diri yang berbeda dengan yang dipraktikkan di timur, level mereka pada dasarnya sama, dan kemampuan tempur mereka juga serupa. Tuan Davis, misi ini diserahkan kepada Anda, kata Creston kepada seorang pria kulit putih paruh baya yang memimpin. Orang lainnya adalah Davis, kepala pemujaan di keluarga mereka dan satu-satunya pria tingkat surga tingkat menengah. Kuat. Jangan khawatir, kepala keluarga, ini hanya untuk menangkap seorang gadis kecil. Dengan begitu banyak dari kami pasti akan membawanya kembali kepadamu. Meskipun dia telah menyaksikan keanehan si pembunuh dengan matanya sendiri dalam beberapa waktu terakhir hari ini, dalam pandangan Davis, pihak lain juga seorang pembunuh. Tekniknya sangat kuat. Jika terjadi konfrontasi langsung, dia pasti tidak akan menjadi lawan orang seperti dia. Jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius dan tetap percaya diri. Oke, pergilah. Lebih cepat lebih baik. Creston memperingatkan, memimpin orang-orang ini keluar dari istana dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Melihat ke arah mana mereka menghilang, Orlando berkata, ya Tuhan, semoga mereka beruntung. Hingga saat ini, mereka menaruh semua harapan mereka pada operasi ini. Kami telah mengirimkan begitu banyak ahli, tidak peduli seberapa ketat pertahanan Lu Bengxia, kami pasti dapat membawanya kembali. Kata-kata Creston sepertinya ditujukan kepada Orlando, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Di aula keluarga Lawrence, George dan beberapa orang lainnya sedang duduk bersama sambil tersenyum bahagia. Feili berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa orang-orang dari 2 keluarga besar pada awalnya berencana untuk melarikan diri. Tetapi sebelum mereka dapat meninggalkan Apple City, mereka mengalami perampokan dan pembunuhan yang sengit. Sebanyak 6 atau 7 orang tewas. Sekarang mereka semua telah meninggal, mundur. Tempat aslinya. Sejak Orlando pergi, Feili mengatur agar keluarga memperhatikan pergerakan di sana. Begitu ada pergerakan di sana, informasi segera diperoleh. Dokter, Ye benar-benar seorang master, itu di luar imajinasi kita. Wajah George penuh dengan pujian dan kekaguman, dan diam-diam dia senang berteman dengan orang yang begitu ajaib. Lalu dia berkata dengan penuh semangat, menurut tebakanku, tidak akan lama lagi Creston dan Orlando, kedua orang tua itu tidak bisa bertahan lagi, dan mereka akhirnya akan tunduk pada Tuan Ye. Feili lalu berkata,
saya juga berpikir bahwa tidak ada keluarga yang dapat menanggung tekanan seperti ini. Jika ini terus berlanjut, semua anggota inti mereka akan terbunuh. Lu Bengxia juga sangat bersemangat ketika mendapat berita itu. Menurut situasi saat ini, Ye Bufan menggunakannya. Dia akan melakukannya, dibebaskan dari penjara dalam beberapa hari. Saat ini, ponselnya berdering. Itu adalah asisten dari perusahaan yang menelepon, mengatakan bahwa ada dokumen penting yang perlu dia tanda tangani. Hal ini tidak mengherankan. Sebagai penanggung jawab sebuah kelompok besar dengan aset ratusan miliar, ada banyak hal yang harus diselesaikan setiap hari. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada George dan putrinya, Lu Bengxia meninggalkan kastil keluarga Lawrence. Setelah kecelakaan Ye Bufan, dia juga memperkuat pertahanannya sendiri. Dia mengendarai mobil khusus anti-peluru Lincoln dengan pertahanan super kuat. Di saat yang sama, ada belasan orang kuat seperti Rudolph dan Badis yang melindunginya, dan mereka menunggu di 4 kendaraan off-road. Setelah bimbingan Ye Bufan dan peningkatan ramuan selama periode ini, Rudolph telah mencapai tingkat surga tengah, tahap awal tingkat Badis, dan sisanya adalah Dzogchen tingkat pertama. Setelah rombongan mereka meninggalkan keluarga Lawrence, sebelum mereka mencapai Apple City, sebuah truk besar tiba-tiba datang ke arah mereka dan memblokir jalan. Tepat setelah konvoi mereka berhenti, truk kontainer lain melaju dari belakang, langsung menghalangi jalan mundur. Sepertinya kita telah diserang. Lu Bengxia sudah menduga situasi ini, dan tidak terlalu panik. Cuma cinta, 92TXT.bis Nona Lu, jangan bergerak di dalam mobil. Ayo turun dan urus itu. Teriak Rudolph di intercom, lalu melompat keluar dari kendaraan off-road bersama Badis dan yang lain. Saat ini, lusinan sosok bergegas dari hutan lebat di dekatnya dan mengepung mereka. Siapa kamu? Keluar dari sini, atau aku akan membunuhmu tanpa ampun. Kata Rudolph dengan nada membunuh. Melindungi Lu Bengxia adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh Ye Bufan, dan tidak ada kesalahan yang diperbolehkan dalam keadaan apapun. Kamu lebih tahu, keluar dari sini, atau kamu akan mati. Davis membawa begitu banyak master ke sini, dia sangat percaya diri, dan dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang seperti Rudolph. Kalau begitu kamu pergi ke neraka. Rudolph meraung marah dan meninju wajah Davis. Pukulan ini sangat kuat dan berat, dengan suara tajam menembus udara, dan ruang di sekitarnya tampak bergetar. Merasakan kekuatan pukulan ini, orang-orang di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Ekspresi Davis sedikit berubah. Dia adalah tetua dengan peringkat tertinggi di keluarga Brown. Dia tidak menyangka bahwa pengawal yang ditarik secara acak dari sisi Lu Bengxia akan sebaik miliknya. Hancurkan! Dia berteriak, dan dia juga meninju untuk menemuinya. Tinju kedua orang itu saling bertabrakan, membuat suara gemuruh yang menggemparkan. Duel antara dua master tingkat surga sungguh menakjubkan, aliran udara melonjak, dan jalan yang semula rapi terkoyak. Keduanya mundur 7 atau 8 langkah, dan kali ini mereka bertarung secara seimbang. Aku akan menjeratnya, dan kalian semua mengambil tindakan bersama untuk segera membawa wanita itu pergi. Davis hanya ingin kemenangan cepat. Sekarang dia memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, dia memberi perintah kepada orang-orang di belakangnya untuk melakukannya bersama-sama, lalu menerkamnya. Dia berbalik ke arah Rudolph dan menjeratnya. Rudolph meraung marah dan ingin mundur untuk mendukung Lu Bengxia, tapi sayangnya kedua pria itu memiliki kultivasi yang sama. Di bawah serangan habis-habisan Davis, dia begitu terjerat sehingga dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya untuk sementara waktu. Pada saat ini, 8 prajurit tingkat surga tahap awal yang dibawa oleh Davis, ditambah 36 prajurit Dzogchen tingkat bumi, bergegas menuju mobil yang ditumpangi Lu Bengxia. Badis meraung marah dan memimpin semua orang untuk melindungi mobil di belakang mereka. Hanya saja dia baru berada di tahap awal tingkat surga. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia hanya bisa melawan 2 lawan tingkat surga tahap awal. Dan orang-orang di bawahnya bahkan lebih tak tertahankan dan terluka satu demi satu di bawah pengepungan setiap orang. Gadis kecil, keluarlah ke sini. Setelah mendapatkan keuntungan absolut, seorang lelaki botak tersenyum pada Lu Bengxia di dalam mobil dan meninju kaca depan mobil Lincoln dengan pukulan terakhirnya.
Terdengar suara gemuruh. Meskipun ini adalah mobil anti peluru, di bawah hantaman penuh dari master tingkat surga, kaca depannya masih retak, dan sebuah lubang seukuran bola basket tercipta. Pria botak itu dengan lembut membuka kaca depan yang pecah dengan dua tangan besar, lalu mengulurkan tangan untuk meraih Lu Bengxia dengan senyuman cabul. Hentikan! Mata Rudolf terbelah karena marah. Dia mencoba yang terbaik untuk menjatuhkan Davis dengan pukulan, dan hendak bergegas menyelamatkannya. Melihat tangan besar pria botak itu hendak menyentuh lengan Lu Bengxia, pada saat ini, ledakan guntur tiba-tiba datang dari langit, dan kemudian petir setebal lengan orang dewasa menghantam di udara. Bab 1335, Putus Asa. Pria botak itu terkejut. Sudah terlambat untuk menghindar dan dia tersambar petir. Segera setelah itu, bau terbakar tercium di udara. Pria botak, yang masih mengancam, telah sepenuhnya berubah menjadi sepotong minuman bersoda, dan asap hitam terus-menerus keluar. Saat ini, semua orang ketakutan dan tercengang. Anda harus tahu bahwa dia adalah seorang master di tahap awal tingkat surga. Meskipun kekuatannya tidak sekuat Davis, dia pasti dianggap kuat di antara semua orang. Tapi untuk orang seperti itu, dia langsung dibunuh oleh lawannya tanpa kemampuan melawan sedikitpun. Bagaimana? Rasanya enak. Mengikuti suara bercanda itu, seorang pria Tionghoa berjanggut datang. Itu adalah Xie Changxi, pelindung guntur istana Raja Naga. Menurut pengaturan Ye Bufan, dia diam-diam melindungi Lu Bengxia, dan ketika dia melihat Rudolf dan yang lainnya tidak dapat melawan, dia melangkah maju untuk membantu tepat waktu. Kamu, siapa kamu? Meskipun Xie Changxi selalu memiliki senyuman tipis di wajahnya, Davis masih merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah napasnya tidak lagi lancar. Setelah bertahun-tahun berkeliling dunia, ini adalah pertama kalinya seseorang memberinya rasa penindasan yang begitu besar. Akulah yang menginginkan hidupmu. Hanya karena kalian iblis asing berani memanfaatkan Nona Lu, sepertinya kamu benar-benar menganggap hidupmu terlalu panjang. Dari keluarga Brown, kamu tidak bisa macam-macam dengannya. Kata Davis sambil diam-diam menunjuk ke pembangkit tenaga listrik tingkat surga lainnya. Menurutnya, meskipun Xie Changxi kuat, dia hanyalah seorang kultivator. Dibandingkan dengan pejuang, kelemahan praktisi hukum terletak pada kemampuan reaksinya. Praktisi hukum memiliki keunggulan dalam pertarungan jarak jauh, namun keunggulan ini tidak akan ada lagi jika terjadi serangan diam-diam. Karena itu, ia merasa telah menarik perhatian lawan, dan anak buahnya bisa membunuh lawan dengan serangan mendadak. Xie Changxi sepertinya tidak menyadari niat pihak lain sama sekali, sampai master tingkat surga lainnya datang diam-diam di belakangnya tanpa reaksi apapun. Hati-hati, melihat pemandangan ini, Rudolf buru-buru memperingatkan. Tapi saat ini, pria berpangkat tinggi telah mendarat di belakang Xie Changxi dengan pukulan yang kuat dan berat. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Davis. Dengan kecepatan yang begitu cepat dan jarak yang begitu dekat, kultivator ini tidak punya alasan untuk hidup. Xie Changxi meliriknya, dengan senyuman masih di wajahnya, tapi penuh rasa jijik. Tepat ketika tinju master tingkat surga mencapai bagian belakang hatinya, dia tiba-tiba berbalik dan mengangkat tangannya untuk menghadapinya. Telapak tangan ini mengeluarkan suara guntur yang samar, dan pada saat yang sama, busur listrik seperti ular kecil meluap dari telapak tangan, menimbulkan suara berderak. Karena kecepatannya yang terlalu cepat, pria itu langsung terkejut, dan tinju serta telapak tangannya saling beradu dengan keras. Hanya mendengar suara gemuruh, pria itu terlempar ke belakang seperti karung. Tubuhnya di udara benar-benar berubah menjadi minuman bersoda oleh kekuatan guntur dan kilat dari telapak tangan guntur, dan kemudian dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, tanpa membuat apapun, lebih banyak suara. Apakah ini ahli sihir dan seni bela diri? Davis terkejut saat melihat adegan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain adalah ahli sihir dan seni bela diri. Selain itu, tingkat kultivasinya sangat tinggi, dan dia dapat bunuh diri seketika dengan apapun yang dia pilih. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan lari tanpa ragu-ragu lagi. Menghadapi pria sekuat itu, belum lagi menangkap Lu Bengxia hidup-hidup, bahkan jika dia bisa menyelamatkan nyawanya, itu akan menjadi sebuah kemewahan.
Bagaimana bisa begitu mudah untuk melarikan diri? Senyuman menghina muncul di sudut mulut Xie Changxi. Dengan jentikan tangan kanannya, petir setebal lengannya jatuh dari udara dan menghantam Davis dengan kuat bagian belakang kepala. Dengan suara gemuruh, sepotong arang lainnya muncul di depan semua orang, dan Davis, orang kuat di tingkat tengah surga, juga terbunuh seketika dengan satu gerakan. Saat ini, orang-orang dari keluarga Brown itu begitu ketakutan hingga tidak berani melanjutkan pertarungan. Mereka berbalik dan lari seperti burung dan binatang, karena takut akan terpotong menjadi arang jika berlari lebih lambat. Untungnya, Xie Changxi terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini dan tidak mengejar mereka. Nona Lu, kamu baik-baik saja. Dia berbalik untuk melihat Lu Bengxia di dalam mobil. Aku baik-baik saja. Lu Bengxia telah melihat adegan besar mengikuti Ye Bufan. Kecuali kepanikan singkat di awal, dia sekarang telah mendapatkan kembali ketenangannya. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, aku tidak akan membahayakanmu. Sikap Xie Changxi terhadap Lu Bengxia sangat hormat. Dia tahu betul karakternya sebagai Raja Naga tidak tahu kapan hal ini akan terjadi di hadapannya. Seorang wanita akan menjadi simpanannya sendiri. Setelah berbicara, sosoknya melintas dan menghilang dari pandangan semua orang. Ya Tuhan, dia sebenarnya adalah prajurit tingkat suci. Rudolf dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Lu Bengxia juga dipenuhi dengan emosi. Dia tidak menyangka Ye Bufan memiliki begitu banyak pria kuat di tangannya. Pada saat yang sama, berpikir bahwa pihak lain telah mengirim orang untuk melindunginya secara diam-diam, dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Ayo kembali. Lu Bengxia menyerahkan mobil Lincoln yang hancur itu kepada anak buahnya, lalu masuk ke kendaraan off-road Rudolf dan bergegas menuju perusahaan. Sisi mereka kembali normal, dan di rumah keluarga Brown, Creston dan Orlando duduk berhadapan, keduanya melihat keputusasaan di mata satu sama lain. Mereka baru saja menerima laporan dari bawahannya. Karena orang kuat yang bisa mengendalikan guntur dan kilat tiba-tiba muncul di samping Lu Bengxia, operasinya gagal total, bahkan Davis pun tewas di tangan lawan. Tak satu pun dari mereka yang tahu mengapa Ye Bufan memiliki begitu banyak pria kuat di bawah komandonya. Meskipun mereka semua ada di sisinya, mereka bahkan tidak bisa melakukan apapun pada wanita di sisi lain. Tapi satu hal yang pasti, rencana terakhir gagal dan mereka benar-benar putus asa. Keduanya saling memandang untuk waktu yang tidak diketahui sebelum Orlando akhirnya berkata, "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" Creston terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkata dengan susah payah, "Tidak ada cara lain. Tundukkan saja kepalamu dan akui kekalahan." Meskipun dia sangat enggan menghadapi lawan yang begitu kuat, dia merasa benar-benar tidak berdaya di dalam hatinya. Dia menghela nafas dan berkata lagi, "Untuk menunjukkan ketulusan kita, mari kita minta seseorang untuk melepaskan Ye Bufan, dan kemudian kita akan bernegosiasi dengannya secara langsung." Sebagai kepala keluarga, dia sangat menyadari situasi kedua belah pihak saat ini. Bufan ada di penjara, yang di dalam mengontrol segala sesuatu di luar, sedangkan yang lain di luar, tapi mereka tidak ada bedanya dengan narapidana. Pada titik ini, tampaknya agak pasif untuk bernegosiasi dengan George. Biarkan Ye Bufan dibebaskan secara langsung, dan mungkin dia bisa meninggalkan sedikit bantuan di hati pihak lain. Orlando mengangguk. Meskipun dulu dia dikenal sebagai rubah tua, dia kini tidak berdaya. Di dalam penjara penjahat serius, Ye Bufan sedang berbaring dengan nyaman di tempat tidur, dengan Cyclops duduk di kakinya dan berkonsentrasi untuk memberinya pijatan kaki. Ada seorang pria kulit hitam jangkung di atas kepalanya, meremas bahunya, dan dua orang lainnya di sampingnya sedang menggosok kakinya. Sudah kubilang jangan memijat sembarangan ya. Pijat itu sangat khusus. Temukan titik akupunkturnya, paham? Ye Bufan terus menunjuk orang-orang di sekitarnya, jelas tidak puas dengan kinerja mereka. Saat ini, terdengar suara langkah kaki yang kacau di koridor. Sipir Otto dan beberapa petugas penjara berjanggut sedang berjalan di depan, diikuti oleh puluhan penjaga dengan peluru tajam, berjalan menuju sisi ini. Bab 1336 Kekuatan. Apa yang terjadi? Kepala penjara datang sendiri dan membawa begitu banyak orang bersamanya.
Apakah ada yang akan melaksanakan hukuman mati? Mungkin tidak. Kelihatannya tidak seperti ini. Bahkan jika hukuman mati dilaksanakan, tidak perlu sipir melakukannya sendiri. Arah yang mereka lihat sepertinya adalah sel No. 1. Mungkinkah sesuatu terjadi di sana? Para tahanan yang mengawasi di sekitar mereka semua menoleh, berbisik kepada satu sama lain dan berdiskusi. Jarang sekali sipir datang ke sini secara langsung. Hal ini langsung membangkitkan minat semua orang dan mereka tidak tahu peristiwa besar apa yang akan terjadi. Saat ini, suasana hati pengawas Otto sedang buruk, dan sayangnya dia terlibat dalam insiden ini. Pada awalnya, saya berpikir bahwa dengan keluarga Brown di belakang saya, akan mudah untuk menyelesaikan masalah sekecil itu. Namun kemudian saya menyadari bahwa ini bukanlah orang biasa. Dia tidak hanya terlibat dalam keluarga Lawrence, dia juga makhluk yang sangat tidak wajar. Baru saja saya menerima telepon dari Creston sendiri, memintanya untuk segera melepaskannya dan tanpa syarat. Tidak peduli apa, adalah hal yang baik untuk membiarkannya pergi. Selama dia mengundang bintang jahat ini keluar, tidak peduli pertarungan macam apa yang terjadi di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Otto membawa orang-orang ke pintu gedung No. 1. Karena semua orang jahat ditahan di sini, dia sangat waspada dan memiliki cukup penjaga di belakangnya. Ketika saya sampai di pintu, meskipun saya sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini di video pengawasan, diam-diam saya masih menghela nafas dalam hati ketika melihat para tahanan melayani Ye Bufan seperti pelayan. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana pemuda ini bisa membuat orang-orang sombong ini menurutinya. Kalian semua minggir dan jongkok di dinding. Kepala penjara memerintahkan para tahanan. Secara umum, jika Anda ingin menginterogasi seorang tahanan di penjara semacam ini untuk penjahat serius, untuk mencegah kecelakaan, semua orang harus jongkok di tembok. Ini sudah menjadi aturan selama bertahun-tahun. Para tahanan biasa melakukan ini di masa lalu, tetapi hari ini sipir secara pribadi mengeluarkan perintah, tetapi orang-orang di dalam acuh tak acuh dan memandang Ye Bufan secara bersamaan. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah sepenuhnya ditaklukkan oleh pemuda ini. Tidak peduli seberapa kuat sipir itu, dia tidak dapat mengeksekusi mereka, tetapi pria di depan mereka dapat membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Membandingkan keduanya, dia secara alami tahu perintah siapa yang harus dipatuhi. Saat ini, ekspresi Otto menjadi jelek. Sebagai sipir penjara, dia tidak bisa memerintahkan narapidananya. Kali ini, Ye Bufan melambaikan tangannya, duduk dari tempat tidur, dan berkata dengan tenang, mari kita lewati semua hal ini. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Petik 2. Otto memikirkan misinya, menekan amarahnya hati, dan penuh amarah. Dia berkata dengan senyuman di wajahnya, Tuan Ye, saya di sini untuk membebaskan Anda dari penjara kali ini. Suaranya tidak terlalu keras dan sangat lembut, tetapi setelah dia selesai berbicara, seluruh penjara meledak seketika. Apa yang terjadi? Apa aku tidak salah dengar? Kepala penjara sebenarnya ingin mengeluarkan orang itu. Bagaimana mungkin? Saya telah ditahan di sini selama lebih dari 10 tahun. Kapan saya pernah melihat orang yang masuk keluar? Petik 2. Tidak, ini adalah penjara untuk penjahat serius. Siapa yang bisa keluar kecuali orang mati? Petik 2. Orang-orang ini sangat terkejut dengan kalimat ini. Tidak ada yang menyangka ada orang yang bisa keluar dari sini, dan sipir penjara akan melakukannya, secara pribadi biarkan dia pergi. Para tahanan di sel nomor 1 memiliki reaksi yang berbeda dari yang lain. Saat ini, masing-masing dari mereka diliputi ekstasi. Berita ini lebih membahagiakan daripada mendengar bahwa mereka dibebaskan. Di masa lalu, mereka semua adalah makhluk yang sangat kejam dan kuat, tetapi dalam beberapa hari terakhir, mereka telah berubah dari serigala lapar menjadi domba kecil, dan mereka telah dirapikan dan tunduk. Mereka awalnya mengira Ye Bufan akan selalu dikurung di sini dan mereka akan hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang mereka mendengar bahwa pria ini akan dibebaskan, yang membuat mereka begitu bersemangat hingga tidak bisa menggambarkan perasaan mereka. Kalau orang Tionghoa, seperti inilah rasanya di tahun 1949. Orang yang paling bahagia adalah naga bermata satu. Begitu Ye Bufan pergi,
dia akan tetap menjadi bos di sel. Awalnya dia ingin tertawa, tapi dia menyadari ada yang tidak beres. Begitu dia menyinggung bintang jahat ini, dialah yang akan menderita. Setelah menyadari hal tersebut, ia berani membenamkan kepalanya di antara kaki lawannya dan menyembunyikan wajahnya yang gembira. Senyuman di wajah Alto semakin cerah. Menurutnya, keluar dari sini adalah hal yang baik, dan pihak lain tidak punya alasan untuk menolak. Tapi hasilnya di luar dugaan semua orang. Di antara banyak mata yang iri, cemburu dan penuh kebencian, Ye Bufan hanya tersenyum tipis, keluar. Aku belum cukup tinggal, kenapa aku harus keluar? Banyak orang hampir mati tersedak air liurnya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak bisa keluar walaupun aku mau, tapi kamu bahkan tidak bisa melepaskanku. Apa kamu gila? Naga bermata satu bahkan lebih seperti ini. Dia ingin memegang telapak kaki orang lain dan berdoa, tolong cepat pergi. Sayangnya, dia hanya berani memikirkannya secara diam-diam di dalam hatinya, tetapi tidak memiliki keberanian untuk berbicara keluar. Otto tersadar dari keterkejutannya, menelan ludah, dan berkata dengan sinis, Tuan Ye, apakah Anda tidak mengerti maksud saya? Anda telah dibebaskan sekarang, dan tidak perlu tinggal di sini lagi. Dibebaskan. Wajah Ye Bufan menunjukkan sedikit sarkasme, suruh aku masuk jika kamu mengatakan aku bersalah, dan keluarkan aku jika kamu mengatakan aku tidak bersalah. Petik 2. Aku. Wajah Otto langsung memerah, dan dia tidak melakukannya, sejenak aku tidak tahu harus berkata apa. Selama bertahun-tahun dia memimpin penjara untuk penjahat serius, dia belum pernah melihat orang yang tidak bisa dibebaskan bahkan jika mereka dibebaskan. Oke, keluar dari sini. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Biarkan orang di belakangmu yang melakukannya. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia berbaring kembali di tempat tidur dan memarahi naga bermata satu di kakinya dengan tidak puas, apakah kamu seorang elem? Kepala kayu. Sudah berapa kali saya mengajarimu bahwa kamu harus menekan titik akupuntur saat melakukan pijatan kaki, apakah kamu mengerti? Petik 2. Para tahanan di sebelah saya terkejut. Siapa orang Cina ini? Mengapa ini begitu mengagumkan? 13. Kamu tidak menganggap serius sipir dan mengatakan bahwa pihak lain tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Bukankah ini terlalu hebat? Sudah berakhir. Kamu berani menentang sipir seperti ini di tempat ini. Aku takut orang ini akan sial. Petik 2. Orang bodoh tidak kenal takut. Apakah mudah untuk keluar dari sini? Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu mungkin tidak akan mendapatkannya lagi. Para tahanan yang menonton menggelengkan kepala dan membicarakannya. Ada yang menghela nafas, ada yang iri, dan ada yang iri. Otto semakin marah dan ingin orang-orang di belakangnya memberi pelajaran pada pemuda di depannya, tapi dia tidak punya keberanian. Orang di depannya adalah orang yang membuat keluarga Brown menundukkan kepala. Bahkan Creston tidak mampu menyinggung perasaannya, jadi bagaimana dia berani menyinggung perasaannya? Di tengah tatapan heran di mata semua orang, dia bahkan tidak kentut, berbalik dan pergi dengan putus asa bersama anak buahnya. Hah, apa yang terjadi? Apakah sipir sudah menyerah? Mata para tahanan di sekitarnya hancur. Lalu muncul pertanyaan di benak orang-orang tersebut, siapakah orang Tionghoa ini? Kenapa ada standar yang tinggi? Kekuatan yang begitu besar. Bab 1337, hanya seekor anjing. Tunggu sebentar. Tidak jauh setelah Otto keluar, dia dihentikan lagi oleh Ye Bufan. Dia tiba-tiba merasa senang. Apakah pihak lain akhirnya setuju? Selama pihak lain bersedia pergi dari sini, semuanya akan baik-baik saja untuknya. Memikirkan hal ini, Otto berlari kembali dengan penuh semangat. Tuan Ye, saya akan meminta seseorang membukakan pintu untuk Anda sekarang. Ye Bufan berkata, buka pintunya. Saya tidak mengatakan saya ingin pergi. Lalu apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu? Otto tampak terkejut. Makanannya terlalu monoton akhir-akhir ini. Aku ingin makan lobster untuk makan siang dan mendapatkan lebih banyak makanan laut untuk dicoba semua orang. Ngomong-ngomong, aku juga akan membeli anggur merah. Alto sedikit bingung. Sial,
Aku tidak menyangka pihak lain akan mengajukan permintaan seperti itu. Ini adalah penjara bagi penjahat serius, bahkan mereka ingin makan lobster dan minum anggur merah, namun mengingat status pihak lain, dia tetap tidak berani menolak. Tuan Ye, mohon tunggu sebentar, saya akan segera mengaturnya. Setelah Otto mengatakan itu, dia memimpin orang-orang keluar dari penjara lagi, dan begitu dia pergi, para tahanan di belakangnya meledak dalam sekejap. Ya Tuhan, aku lupa seperti apa rasanya lobster dan anggur merah. Siapa pemuda ini? Dia berani memesan makanan di penjara untuk penjahat serius. Dia jelas bukan orang biasa. Bagaimana menurut Anda? Akankah sipir benar-benar memenuhi permintaannya? Saya selalu berpikir itu tidak mungkin. Yang lain hanya menebak-nebak, tetapi para tahanan di sel 1 sangat bersemangat dan ingin membawa mereka setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan bos, yang berarti Anda akan dapat menikmati makanan laut setelah beberapa saat. Dalam suasana hati yang baik, orang-orang di sekitar Ye Bufan memijatnya semakin keras. Otto meninggalkan sel dan keluar. Pertama-tama dia mengatur agar anak buahnya menyiapkan makan siang khusus untuk sel nomor 1, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Creston. Begitu panggilan tersambung, suara keras yang penuh harap terdengar, bagaimana kabarnya? Apakah orang itu sudah keluar? Dia sedang dalam suasana hati yang sangat cemas sekarang besok. Beberapa anggota suku dibunuh. Maaf, Tuan Creston, dia bilang saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Otto menceritakan apa yang terjadi. Saya mengerti. Creston menutup telepon dan menghela nafas panjang. Tampaknya segalanya tidak sesederhana yang dibayangkan. Tuan, apa yang terjadi? Apakah dia menolak? Orlando juga sedikit terkejut. Pria itu berkata bahwa Otto tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Jadi, kamu bisa pergi ke sana. Setelah ragu-ragu, Creston menyerahkan tugas itu kepada Orlando. Di permukaan, kejadian ini disebabkan oleh Buckley dari keluarga Orlando. Alasan lainnya adalah sebagai kepala dari 4 keluarga besar, dia memang enggan tunduk pada orang Tionghoa kecuali terpaksa. Oke, aku akan pergi sekarang. Meskipun Orlando sangat enggan, dia tidak punya pilihan lain selain meninggalkan keluarga Brown dan bergegas ke penjara untuk penjahat serius. Otto sangat cepat, dan dalam waktu singkat, seseorang mengirim lobster, anggur merah, dan jenis makanan laut lainnya ke sel nomor 1. Ye Bufan melambaikan tangannya dan meminta orang-orang yang sedang memijat untuk menyingkir. Oke, semua orang boleh makan apapun yang kamu mau. Otto takut dia tidak puas, jadi dia menyiapkan semua makanan laut terbaik di depannya. Ye Bufan tidak sopan, mengambil lobster di tangannya, dan mulai memakannya dengan suapan besar. Hal yang sama juga terjadi pada orang lain, terutama para narapidana yang telah lama tertahan di sini. Mereka sudah lama tidak mencicipi rasa makanan laut, dan mereka semua melahapnya dan melahapnya. Di saat yang sama, mereka juga sangat berterima kasih dan mengagumi Ye Bufan. Meskipun bosnya agak terlalu kuat, dia mampu dan benar-benar bisa mengizinkan mereka makan makanan laut yang begitu lezat di sini. Sel nomor 1 sangat senang makan untuk sementara waktu, tetapi itu menyusahkan para tahanan di sel lain. Orang-orang ini hanya bisa mencium aroma yang kaya dan terus menelan air liur mereka. Orlando masuk ke penjara ditemani Otto, disusul Harry, dan rombongan langsung menuju sel nomor 1. Siapa lelaki tua ini? Bahkan sipir pun menemaninya secara pribadi. Dia terlihat sangat hebat. Apa kamu tidak tahu ini? Ini Orlando, kepala keluarga Field. Aku sudah sering melihatnya di TV sebelumnya. Keluarga Field adalah keluarga besar dengan aset puluhan miliar. Mengapa mereka tiba-tiba datang ke penjara? Apakah dia yang baru saja dibicarakan oleh orang China itu? Mengabaikan apa yang dikatakan orang lain dan datang ke sel pintu. Dia berkata ke dalam dengan ekspresi hormat, Orlando, kepala keluarga Lowerfield, telah bertemu dengan Tuan Ye. Ya Tuhan, Orlando sangat menghormati pria Tionghoa ini ketika dia bertemu dengannya. Siapa dia? Apakah dia anak tidak sah dari seorang kepala negara suatu negara besar? Petik 2. Melihat tatapan hormat Orlando, para tahanan lainnya berseru lagi. Setelah Orlando selesai berbicara, dia berdiri di sana dengan ekspresi hormat,
tetapi Ye Bufan hanya berkonsentrasi memakan lobster di tangannya dan tidak memperhatikannya. Melihat adegan ini, Harry tiba-tiba menjadi marah. Keluarga Field mempunyai status tinggi di Apple City. Dia hendak marah, tapi Orlando segera menghentikannya. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat pihak lain tidak berbicara, Orlando berkata lagi, "Tuan Ye, apa yang terjadi kali ini memang kecelakaan. Bisakah Anda pergi dari sini dulu? Lalu kita bisa mencari tempat untuk mengadakan pesta pembicaraan yang bagus." "Bicara," kata Ye Bufan. Dia mengosongkan lobster di tangannya, melemparkannya ke tempat sampah di sebelahnya, dan berkata dengan tatapan sinis, "Kamu hanya seekor anjing, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara kepada saya?" Begitu hal ini dikatakan, seluruh penonton terkejut. Apa identitas Orlando? Itu adalah kepala keluarga Feld, seorang pria kaya yang bernilai puluhan miliar, tetapi di hadapannya dia disebut seekor anjing. "Nak, bagaimana kabarmu? Tahukah kamu siapa kami?" Harry baru setengah berbicara ketika dia melihat ekspresi Ye Bufan berubah. "Kamu hanya seorang pelacur kecil, kualifikasi apa yang harus kamu teriakkan di sini?" Setelah mengatakan ini, dia mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Dengan suara yang tajam, Harry yang berada di luar sel ditampar sejauh 7 atau 8 meter, dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras. "Jika kamu berani berteriak lagi, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga." Kata-kata Ye Bufan dingin dan mendominasi, dan semua orang yang hadir tercengang. Harry juga tidak menyangka pihak lain benar-benar bisa memukulnya di dalam sel. Merasakan momentum mengejutkan dari pihak lain, dia tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Pada saat dia bangkit dari tanah, kakinya gemetar seperti bola, dan dia hanya bisa gemetar dengan berpegangan pada dinding. Kali ini dia benar-benar terjaga dan menyadari betapa buruk dan kejamnya pihak lain itu. Dia begitu waspada sehingga dia tidak lagi berani mengeluarkan suara apapun. Otto berdiri di samping, melihat segala sesuatu di depannya dan diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Untungnya, dia tidak memprovokasi bos besar ini sekarang. Dia akan memberikan apapun yang dia minta, jika tidak, akhirnya tidak akan jauh lebih baik. Mata yang tersisa dari naga bermata satu itu penuh dengan ketakutan. Dia awalnya adalah seorang pejuang dan bisa memahami betapa menakutkannya gerakan tadi. Dia awalnya menduga bahwa pihak lain mungkin adalah prajurit tingkat surga, tetapi menilai dari situasi saat ini, sepertinya dia jauh melampaui level ini, dan bahkan mungkin menjadi orang suci bela diri yang legendaris. Bab 1338 Berlututlah dan bicara padaku. Wajah gemuk Orlando sangat memalukan. Meskipun dia memang anjing keluarga Brown, tidak ada yang berani mengatakannya di depan umum. Meski dalam hatinya merasa sedih dan marah, ia tidak berani menunjukkan apapun, karena orang di depannya harus berlutut dan memohon ampun meskipun itu keluarga Brown, apalagi dia. "Kenapa kamu masih berdiri di sana? Keluar dari sini dan jangan ganggu makanku," kata Ye Bufan sambil mengulurkan tangan dan mengambil seekor rajungan dan mulai memakannya. Kali ini Harry berdiri di sampingnya seperti domba, tidak lagi berani merasa tidak puas. Orlando menghela nafas, berbalik dan berjalan keluar sel. Setelah semua orang menghilang, para tahanan di dalam sel kembali meledak. Adegan hari ini begitu seru hingga terus-menerus menyegarkan pandangan mereka. Sebelum orang-orang ini dipenjara, ada yang orang kuat, ada yang bos bawah tanah, dan ada pula yang bajak laut dan bandit. Namun dibandingkan dengan orang di depan mereka, mereka sungguh lemah dan tertinggal jauh. Siapa yang bisa memberitahuku dari mana bos ini berasal? Siapa dia? Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku tahu bahwa siapapun yang bisa menyebut Orlando sebagai anjing di depan umum pasti bukan orang biasa. Tangannya begitu keren sehingga dia bisa menjatuhkan orang langsung ke dalam sel. Kultivasi macam apa yang diperlukan untuk melakukan ini? Saya pikir seseorang akan datang nanti. Saudara-saudara, bersiaplah, mari kita lanjutkan menonton pertunjukannya. Petik 2. Para tahanan ini biasanya terlalu kesepian. Hari ini mereka akhirnya menemukan pertunjukan yang bagus. Mereka semua sangat bersemangat dan berjaga di depan pintu sel, takut mereka akan melewatkan detail apapun.
Keluarga Brown, Orlando berdiri di depan Creston dengan ekspresi serius. Tuan, beginilah situasinya. Dia tahu bahwa Anda berada di belakang layar, jadi dia tidak berbicara dengan saya sama sekali. Creston menghela napas. Ayo pergi lagi. Tidak ada cara lain. Bagi dirinya dan keluarganya, dia tidak punya pilihan selain dengan rela masuk penjara karena pelanggar serius. Otto membawa Creston ke penjara untuk ketiga kalinya dalam satu hari. Astaga, bahkan kepala keluarga Brown pun ada di sini. Ini Creston, bos dengan aset ratusan miliar. Ya Tuhan, siapa pria China itu? Dia benar-benar bisa membuat Crescendon berkenan datang di sini. Ini adalah tahanan paling hebat yang pernah saya lihat. Tidak ada seorang pun di antara mereka. Dia benar-benar membuat orang memohon untuk keluar satu demi satu. Dia hanyalah idola saya. Saya melihat Otto dan yang lainnya memasuki sel lagi, para tahanan di sebelahnya seolah-olah diberi suntikan darah ayam, masing-masing lebih heboh dari yang lain. Creston datang ke sel nomor 1 dan berkata dengan hormat, Creston dari keluarga Brown telah bertemu dengan Tuan Ye. Begitu dia berbicara, seluruh sel terdiam. Bos besar ada di sini katakan. Tidak akan ada penggantinya, kan? Di Apple City, mungkin tidak banyak orang yang bisa mengungguli kepala keluarga Brown dalam hal status dan martabat, sehingga akan sulit untuk menggantikannya sekarang. Ye Bufan duduk di dalam sel, mengambil segelas anggur merah di depannya dan meminumnya dalam satu tegukan, lalu mengangkat kepalanya dan melihat keluar pintu. Berlutut dan bicaralah. Suaranya tidak nyaring, tapi bergema di benak semua orang seperti guntur. Petik 2. Apa yang dia bicarakan? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Dia sebenarnya meminta kepala keluarga Brown untuk berlutut dan berbicara. Momen ini terlalu luar biasa. Sedikit lagi kesal, kan? Petik 2. Ya Tuhan, ini adalah kepala salah satu dari 4 keluarga besar. Beraninya dia berbicara dengannya seperti ini. Petik 2. Benar saja, di bawah tatapan semua orang, seluruh wajah Creston berubah menjadi warna hati babi. Meskipun dia siap untuk menyerah sebelum dia datang, dia tidak menyangka pihak lain akan membuatnya berlutut di depan umum. Ye Bufan, jangan melangkah terlalu jauh. Teriak Creston dengan marah. Apakah saya bertindak terlalu jauh? Ye Bufan tersenyum dingin. Awalnya, saya adalah dokter pengobatan Tiongkok saya dan kami berada di halaman yang sama dengan Anda, tetapi Anda menginginkan saham Angel Pharmaceuticals dan menemukan Buckley untuk datang ke tempat saya. Coba singkirkan aku. Kamu mendapatkannya di penjara dan ingin memeras propertiku. Tidak apa-apa. Aku tidak berencana berdebat denganmu. Tapi apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu sebenarnya mengirim seseorang untuk menyerang Lu Bengxia. Menurutku aku harus tetap mengikutimu dalam situasi ini. Apakah kamu sopan? Creston tidak menyangka Ye Bufan sedang duduk di dalam sel, tapi dia memahami dengan jelas situasi di luar. Untuk sesaat, wajahnya penuh rasa malu dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bahwa Tuan Ye, keluarga Brown kita memang bersalah sebelumnya. Sekarang saya minta maaf kepada Anda dan saya bersedia memberikan kompensasi kepada Anda. Dia awalnya ingin mengorbankan sebagian kepentingannya demi mendapatkan wajahnya sendiri, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya berbicara, dia disela begitu saja oleh Ye Bufan. Permintaan maaf seharusnya terlihat seperti permintaan maaf. Berlututlah dan bicara padaku dulu, kalau tidak keluar dari sini. Kamu, bermarga Ye, jangan berpikir bahwa keluarga Brown kami benar-benar takut padamu. Creston Seli berteriak dalam hati. Apakah kamu tidak takut? Karena kamu tidak takut, maka kamu boleh pergi. Ye Bufan tersenyum menghina, tapi ada satu hal yang ingin aku jelaskan kepadamu terlebih dahulu. Aku sudah cukup memainkan permainan ini dan tidak akan melakukannya, terus bermain denganmu. Suatu hari nanti akan menjadi masa lalu, dan malam ini adalah saat keluarga Field dan keluarga Brownmu akan hancur total. Kata-katanya mengejutkan seluruh penonton. Orang-orang yang hadir sangat menyadarinya, kekuatan keluarga Brown dan keluarga Field. Jika bukan karena Orlando dan Creston berdiri di sana dengan hormat, dan mereka akan mengira pemuda ini berbicara dengan arogan. Namun melihat situasi saat ini, sepertinya memang benar.
Siapakah pemuda ini yang memiliki kekuatan sekuat itu? Creston dan Orlando berdiri di sana. Meskipun suhu di dalam sel sangat rendah, saat ini ada keringat dingin di dahi mereka, dan pakaian mereka basah oleh keringat. Mereka telah mempelajari dengan jelas betapa menakutkannya kekuatan lawan dalam 2 hari terakhir. Pada saat ini, hati Creston dipenuhi dengan penyesalan. Dia seharusnya tahu lebih baik daripada menyerang Lu Bengxia dan menghindari menyinggung perasaannya. Mungkin ada banyak ruang untuk bersantai, tapi sekarang sudah terlambat. Jika Ye Bufan benar-benar mengeluarkan perintah pembunuhan, maka tak satu pun dari kedua keluarga mereka akan selamat, dan mereka akan dimusnahkan sepenuhnya dari Apple City. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi peduli dengan wajahnya dan berlutut di depan pintu sel sambil membanting. Sekarang setelah dia berlutut, Orlando tentu saja tidak berani berdiri di sana lagi, dan dia, Harry, dan yang lainnya juga berlutut di sampingnya. Saat ini, orang-orang di sekitar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Creston, salah satu dari 4 guru yang bermartabat, benar-benar berlutut di depan seorang pemuda. Mereka tidak akan berani memikirkan situasi ini sebelumnya, dan saya khawatir tidak ada yang akan percaya jika mereka menceritakannya sekarang. Pada saat ini, Creston telah sepenuhnya melepaskan kesombongannya sebagai kepala keluarga, dan berkata dengan ekspresi memohon di wajahnya, "Tuan Ye, saya salah kali ini. Tolong biarkan kami, keluarga Brown, pergi. Kami bersedia menyetujui semua persyaratan Anda." Bab 1339, soal pilihan ganda tanpa pilihan. Ye Bufan melirik orang-orang di depannya, "Saya bisa melepaskan Anda, dengan 100 miliar dolar AS, ditambah harta milik keluarga Brown Anda. Dan mulai sekarang, kedua keluarga Anda akan keluar dari Apple City, dan tidak ada seorang pun yang diizinkan tampil di Apple City lagi. Di hadapan saya." "Apa, Tuan Ye? Apakah permintaan ini agak terlalu tinggi?" Creston kaget. Meski keluarga Brown kaya, asetnya hanya sekitar 100 miliar dolar AS. Bahkan jika keluarga Field terlibat, jika Anda membaginya, ini pasti akan membebani otot dan tulang Anda, dan vitalitas Anda akan rusak parah. Ada juga rumah bangsawan yang diturunkan dari nenek moyang dan memiliki sejarah minimal 2-300 tahun. Kalau diberikan begitu saja, tidak dibenarkan di hati saya. Orlando pun buru-buru berkata, "Ya Pak Ye, bukankah kita sebelumnya sudah menyepakati 10 miliar dolar AS? Ditambah 10 mobil mewah, sebuah rumah bangsawan, kita semua setuju dengan syarat ini." Ye Bufan berkata dengan nada dingin, "Kalian semua, aku sudah mengatakan bahwa kesempatan telah diberikan kepadamu sebelumnya, tetapi kalian tidak tahu bagaimana menghargainya, dan kalian berani menyerang Lu Bengxia. Apakah kalian pikir aku harus membuat kalian membayar lebih?" Awalnya, ia hanya ingin menghukum orang ini sedikit. Kedua keluarga besar tidak menyangka pihak lain akan bertindak terlalu jauh dan bahkan mencoba menculik Lu Bengxia untuk mengancam diri mereka sendiri. Dalam hal ini, tidak masuk akal untuk tidak membiarkan pihak lain mengalami pendarahan hebat. "Tuan Ye, permintaan Anda terlalu tinggi. Bagaimana kalau Anda memikirkannya lagi?" Creston masih ingin menawar, tetapi Ye Bufan langsung menyela dan berkata, "Kaulah yang perlu dipertimbangkan. Ya ampun, syaratnya tidak akan terserah kamu menerimanya atau tidak. Tapi kamu tidak punya banyak waktu. Kesabaranku sudah habis dan aku tidak akan menunggu terlalu lama." Setelah dia mengatakan ini, 2 orang di depannya bergidik di hati mereka. Kini nasib kedua keluarga besar ada di tangan masing-masing, akibat akhirnya adalah kehancuran kedua keluarga besar tersebut, dan aset keluarga tersebut akan tetap dimangsa orang lain. Memikirkan kepahitan di hati kedua orang ini, jika mereka bisa diberi kesempatan untuk kembali, mereka pasti akan berteman dengan pemuda di depan mereka seperti yang dilakukan keluarga Lawrence, alih-alih menjadi musuhnya. Sungguh mengerikan. Tapi percuma memikirkan apapun sekarang. Pada akhirnya, Anda tetap harus menentukan pilihan. Sebenarnya, ini hanyalah pertanyaan pilihan ganda tanpa pilihan, karena mereka tidak punya jawaban lain untuk dipilih, dan mereka tidak akan membiarkan keluarganya binasa dalam keadaan apapun. Setelah terdiam lama, Creston akhirnya berkata dengan suara serak, "Baiklah, Tuan Ye, lakukan saja apa yang Anda katakan. Keputusan ini sangat sulit,
tetapi dia akhirnya berhasil berubah. Dia tampak sangat tua, seolah-olah dia berumur 10 tahun dalam sekejap. Transfer dana ke rekening saya sebelum gelap, transfer harta warisan ke nama saya, dan kemudian Anda dapat meninggalkan Apple City. Nada suara Ye Bufan begitu mendominasi sehingga semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dalam satu gerakan, dia mengambil 100 miliar dolar AS dari dua keluarga besar, dan juga merampas rumah tempat keluarga Brown tinggal selama beberapa generasi, dan pihak lain bahkan tidak memiliki emosi sedikitpun. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa pemandangan di depan mereka adalah nyata. Oke, itu saja, aku sedang tidak ingin bermain-main denganmu lagi. Kata Ye Bufan dan berdiri. Dia bahkan tidak membutuhkan Otto untuk datang untuk membuka kunci telapak tangan, dan pintu sel terbuka sebagai tanggapan, lalu melangkah keluar. Saat ini, semua orang menyadari bahwa jika seseorang ingin keluar, pintu sel tidak dapat ditutup sama sekali. Ye Bufan berjalan di depan, dan Otto dengan cepat mengikuti di belakangnya, membuka pintu penjara satu demi satu. Creston dan Orlando menghela napas lalu pergi. Setelah mereka pergi, terjadi keheningan singkat di penjara, dan kemudian terjadi seketika. Ya Tuhan, apa yang luar biasa. Ini disebut luar biasa. Tuan Ye adalah orang paling hebat yang pernah saya lihat. Kesepakatannya 100 miliar dolar AS, dan dua keluarga besar itu terengah-engah. Keluarga Brown Anda harus berlutut agar memenuhi syarat untuk berbicara. Apakah ada orang yang lebih hebat dari ini? Idola, Tuan Ye akan menjadi idola saya mulai sekarang, bukan orang lain. Untuk beberapa saat, semua orang saling berbisik, berbicara dan mengutarakan pendapatnya. Mengekspresikan kekagumannya pada Ye Bufan. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang di sel No. 1. Mereka tidak lagi memiliki keluhan dan ketidakpuasan seperti sebelumnya, melainkan dipenuhi dengan kegembiraan. Mampu mengenali orang yang luar biasa sebagai bosnya adalah sesuatu yang bisa mereka banggakan sepanjang hidup mereka. Naga bermata satu memandang tangannya dengan penuh semangat, TMD, mulai hari ini, aku tidak akan mencuci tanganku lagi. Ini adalah tangan yang memberi pedikur kepada bos. Ye Bufan tidak mengetahui hal ini meninggalkan penjara untuk penjahat serius, mobil-mobil mewah berkumpul di depan pintu, dan banyak orang menunggu di sini. Orang yang berdiri di depan adalah Lu Bengxia, dan George, Feili, dan yang lainnya sudah menunggu di depan pintu. Semua orang di sekitar melihat semua ini dengan rasa ingin tahu. Anda harus tahu bahwa ini adalah penjara bagi penjahat serius. Tidak peduli siapa yang masuk, tidak mungkin untuk keluar lagi. Karena itu, ketika pintu di tengah penjara dibuka, terdengar seruan dari kerumunan. Petik 2. Ya Tuhan, siapa pemuda ini? Sungguh ajaib dia bisa keluar dari penjara penjahat serius hidup-hidup. Kepala keluarga Brown. Ya Tuhan, kedua gadis yang menyambutnya sangat cantik, dan kepala keluarga Lawrence benar-benar datang ke sini untuk menyambutnya secara langsung. Orang hebat macam apa ini? Kehormatan yang tinggi. Di tengah seruan semua orang, Ye Bufan masuk ke mobil dan mengikuti semua orang kembali ke kastil keluarga Lawrence. Ketika Ye Bufan mengatakan persyaratan yang baru saja dia tawarkan, George dan yang lainnya tercengang. Setelah menyerahkan 100 miliar dolar AS, keluarga Brown akan segera diturunkan menjadi keluarga kelas 2, atau bahkan dikeluarkan dari Apple City. Ada juga rumah keluarga Brown yang telah diwariskan selama ratusan tahun, dan juga akan berpindah tangan hari ini. Feili menelan ludah dan berkata dengan tidak percaya, Dr. Ye, apakah semua yang Anda katakan itu benar? Apakah lelaki tua dari Kres itu benar-benar setuju? Sebelum Ye Bufan dapat berbicara, George berkata terlebih dahulu, tak perlu dikatakan lagi, Creston tidak punya pilihan sama sekali. Jika mereka tidak setuju, hasil akhirnya adalah kehancuran. Saat dia mengatakan ini, diam-diam dia senang bisa berteman dengan pemuda di depannya selama sisa hidupnya. Buatlah keputusan terbaik. Belakangan, keluarga Lawrence mengadakan perjamuan untuk merayakan kembalinya Ye Bufan dengan selamat. Ada keluarga yang bahagia dan ada pula yang sedih. Ada pula keluarga Brown dan keluarga Field yang murung. Creston tahu bahwa tidak ada ruang untuk relaksasi dalam masalah ini.
Karena dia tidak ingin memusnahkan klan, dia hanya bisa mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pihak lain. Dia dan Orlando memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan dana dan menjual properti mereka. Menjelang malam, mereka akhirnya mengumpulkan 100 miliar dolar AS, yang ditransfer ke rekening Ye Bufan. Di saat yang sama, rumah besar yang telah ditinggali selama ratusan tahun ini juga jatuh ke dalam nama Ye Bufan. Setelah semua ini selesai, kali ini anggota dari dua keluarga besar meninggalkan Apple City tanpa hambatan apapun. Sejak itu, keluarga Brown dan keluarga Field telah disingkirkan sepenuhnya dari Apple City. Bab 1340, Penagihan Utang dari Pintu ke Pintu. Keluarga Brown diusir dari Apple City, segera menciptakan kekosongan keuntungan yang besar. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar, keluarga Lawrence secara alami dekat dengan air, dan segera mengorganisir orang-orang untuk mengambil bagian yang kosong. George dan Feili sedang terburu-buru, dan Ye Bufan membawa Lu Bengxia pergi dari keluarga Lawrence. Setelah keluar, dia bertanya, bagaimana situasi di perusahaan akhir-akhir ini? Lu Bengxia menjawab, semuanya normal, tidak ada masalah. Ngomong-ngomong, di mana Lan Bingyu, bagaimana kabarnya sekarang? Adakah yang punya mengatur pekerjaan untuknya di perusahaan? Posisi yang cocok. Ye Bufan masih sangat prihatin dengan teman sekelas selama ini. Lagi pula, ada persahabatan antar teman sekelas saat itu. Dan kini terlihat Lan Bingyu tidak banyak berubah, dia masih polos dan baik hati seperti dulu. Tidak. Awalnya aku ingin mengatur pekerjaan untuknya, tapi ketika dia kembali hari itu dia tiba-tiba berkata dia ada urusan di rumah lalu pergi, dan dia belum bertemu siapapun. Saya masih ingat saya secara singkat menyebutkan bahwa ayahnya bangkrut dan sakit lagi. Dia mungkin sibuk dengan urusan keluarga. Ye Bufan berkata, apakah Anda memiliki nomor teleponnya? Mari kita pergi ke sana dan melihat apakah kami dapat membantu. Ya, dia sering menelepon untuk menanyakan tentangmu akhir-akhir ini. Lu Bengxia menelepon nomor telepon, dan Ye Bufan mengeluarkan teleponnya dan menelepon. Segera panggilan tersambung, dan suara Lan Bingyu terdengar dari sana. Siapa yang kamu cari? Karena dia sangat terburu-buru hari itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk meninggalkan nomor telepon Ye Bufan. Bingyu, ini aku, Ye Bufan. Ya Tuhan, apakah kamu Xiao Fan? Apakah kamu keluar sekarang? Mendengar suara Ye Bufan, Lan Bingyu sangat gembira hingga air mata memenuhi matanya. Pria itu khawatir, tapi dia tidak bisa berbuat banyak untuk membantu, jadi dia hanya bisa khawatir secara diam-diam. Xiao Fan, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Ye Bufan bertanya, di mana kamu sekarang? Apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah? Terjadi keheningan sesaat, lalu kegembiraan kembali tenang. Ayahku ada di rumah sakit. Kondisinya tidak baik selama 2 hari ini. Di rumah sakit mana? Aku akan pergi ke sana dan memeriksanya. Ye Bufan tentu saja tidak akan duduk diam dan hanya ingin memeriksa kondisi ayah Lan. Lan Bingyu ragu-ragu sejenak, namun tetap berkata, di rumah sakit Santa Maria, kamar 801. Tunggu sebentar, saya akan segera ke sana. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menutup telepon dan memberitahu Lu Bengxia alamatnya. Berkendara menuju rumah sakit Santa Maria. Saat ini, di kamar 801, Lan Bingyu sedang berdiri dengan kuyu di depan ranjang rumah sakit. Berbaring di tempat tidur adalah seorang pria parubaya berusia 50-an, yang tampak lebih kuyu, kurus, dan pucat. Di sisi lain ranjang rumah sakit, duduk seorang wanita parubaya berusia sekitar 40 tahun, tipe MILF, agak cantik, dan berpakaian mewah. Kubilang Bingyu, kalau ayahmu seperti ini sekarang, Bibi akan memberitahumu beberapa patah kata lagi. Bagaimana orang yang masuk penjara bisa menjadi orang baik? Kamu harus menjauh dari orang-orang curang itu di masa depan. Ibu meninggal pagi-pagi sekali, wanita ini adalah Luo Meiyun, istri yang dinikahi Lan Guofeng di negara M. Bibi, Xiao Fan adalah teman sekelasku di Tiongkok. Dia bukan orang jahat. Kecelakaan ini terjadi karena aku. Oke, jangan katakan itu padaku. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan.
Singkatnya, hanya mereka yang bisa masuk penjara. Dia bukan orang baik. Luo Meiyun melambaikan tangannya dengan tidak sabar, lalu berkata, ayahmu seperti ini sekarang, dan semua biaya pengobatan sudah habis, jadi kamu harus mencari cara. Petik 2. Ini, kalau soal uang, Lan Bingyu langsung murung lagi. 6 bulan lalu, perusahaan ayah saya menemui penipu dan ditipu sebesar 50 juta dolar AS, yang secara langsung menyebabkan putusnya rantai modal dan perusahaan tersebut bangkrut. Rumahnya hancur tetapi hujan turun sepanjang malam. 3 bulan yang lalu, Lan Guofeng didiagnosis menderita kanker paru-paru lagi. Biaya pengobatan di negara M sangat tinggi, dan seluruh tabungan keluarga habis dalam beberapa bulan. Pada titik ini, dia telah memikirkan semua cara yang dapat dia pikirkan dan meminjam semua uang yang dia bisa untuk menambah biaya pengobatan. Dia pergi bekerja di klub nomor 1. Yang paling mengkhawatirkannya adalah meski menghabiskan banyak uang, kondisi Lan Guofeng semakin memburuk, dan tidak kunjung membaik sama sekali. Selain itu, ada biaya pengobatan lanjutan. Dia benar-benar bingung dan tidak bisa memikirkan di mana lagi untuk mengumpulkan uang. Bingyu, jangan diam. Kamu tidak bisa begitu saja melihat ayahmu mati seperti ini, kan? Luo Meiyun berkata lagi, bibi selalu ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu pikirkan. Jadi, tidak peduli seberapa kaya tuan muda mengejarmu, tidak bisakah dia memilih satu saja? Dengan begitu kamu tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupmu, dan kondisi ayahmu akan teratasi. Lan Bingyu menggigit bibirnya dan berkata setelah hening beberapa saat. Aku tidak menyukai siapapun. Apakah tidak ada gunanya menyukaimu? Bisakah kamu menggunakannya sebagai uang? Lama, faktanya, itu semua bohong. Itu urusan anakmu. Dengarkan saja bibi, aku tidak akan menipumu. Yang paling penting untuk menemukan seorang pria adalah uang, yang lainnya adalah omong kosong. Lan Bingyu menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa di dalam hatinya. Ada kesan yang baik, karena menurutnya alasan wanita ini bersama ayahnya adalah murni demi uang. Dalam beberapa tahun terakhir, Lan Guofeng sangat mempercayainya. Dia tidak hanya menghabiskan banyak uang untuknya, dia bahkan mengizinkannya bergabung dengan perusahaan sebagai wakil manajer umum. Namun setelah ayahnya jatuh sakit, wanita ini langsung tampak menjadi orang yang sama sekali berbeda, sama sekali tidak berharga. Dia terus bertanya pada dirinya sendiri untuk mencari cara mengumpulkan uang, dan terus memperkenalkan dirinya kepada berbagai pemuda kaya, yang ingin menikahkannya. Jika dia tidak memikirkan ayahnya yang sakit parah di tempat tidur, dia pasti sudah lama bertengkar dengan Luo Meiyun. Kamu gadis, kenapa kamu diam lagi? Jika kamu tidak mendengarkan bibi, dari mana biaya pengobatannya? Lan Bingyu menggigit bibirnya dan akhirnya berkata, Bibi Luo, ayahku tidak memberimu lebih sedikit uang bertahun-tahun, kan? Kenapa kamu tidak mengambilnya dulu, dan aku akan membayarmu kembali setelah kamu sembuh? Apa? Kamu sebenarnya meminta uang kepadaku, di mana aku punya uang? Kepala Luo Meiyun segera berbalik ketika dia mendengar bahwa dia ingin mengambil uang darinya. Dia mengguncangnya seperti mainan, meskipun ayahmu memberiku sejumlah uang, itu semua adalah pendapatan dari kerja kerasku, dan semuanya sudah lama dihabiskan. Tidak ada sisa uang. Melihatnya seperti ini, Lan Bingyu hanya bisa menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Sepertinya wanita ini tidak ada harapan sama sekali. Pada saat ini, pintu bangsal ditendang hingga terbuka dengan keras, dan kemudian selusin gangster berpakaian warna-warni masuk dari luar. Pemimpinnya adalah seorang pemuda bule jangkung dengan gaya rambut mohawk, rambutnya dicat merah menyala, dia memakai anting di telinganya, cincin hidung di hidungnya, dan cincin emas besar setebal ibu jari di rantai lehernya. Di sebelahnya ada seorang pemuda Tionghoa berusia 20-an, mengenakan t-shirt dan jeans, yang terlihat cukup tampan. Lan Bingyu sedikit terkejut saat melihat orang-orang ini, dan berkata kepada pemuda Tionghoa itu, Makai, mengapa kamu ada di sini? Mo Hichan tersenyum dan berkata, apalagi yang bisa kamu lakukan? Tentu saja, datang untuk menagih hutang.